tubuh kita akan menghasilkan hormon positif, yaitu hormon endorfin, hormon yang memudahkan kita senyum, hormon dopamin, oksitosin, serotonin itu hormon yang bahagia, dan interferon. Interferon itu kalau orang ada kanker, lewat habis semua. Makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi waktu Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat, itu secara teknologi bisa dibuktikan bahwa ada hormon. Yes, otomatis itu Pak. Karena tubuh kita sudah diperlengkapi oleh senjata oleh Tuhan untuk merecovery dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Tuhan udah nyiapkan dari alam. Tubuh kita ini diciptakan dari tanah. Berarti yang koheren dengan tubuh kita adalah segala sesuatu yang ada di dalam tanah. Nggak mungkin dari kimia yang datang. Nah, sekarang kalau bicara tentang fear tadi atau ketakutan tadi, adakah hubungannya dengan peristiwa yang terjadi hari-hari? Ada. Karena ini adalah cara untuk menggiring. Karena gini, kenapa ketakutan yang dijadikan isu? Kalau cuman bilang tidak ada uang atau negara kolaps, nggak punya bangkrut dan sebagainya, nggak menakutkan orang. Yang penting gue masih bisa ketemu saudara gue. Tetapi kenapa? Karena tadi perlu percepatan untuk segera menguasai mindset manusia. Perlu diperhatikan, setiap sistem itu sifatnya masif. Masif itu memaksa skala besar dan intensitas tinggi. Memaksa ini apa? You don't have another chance. Kita tidak punya another option. You have to follow the system. Nah, ini adalah cara iblis di dalam menjaring kita. Kalau Tuhan memberikan free will, kalau dia nggak bisa memberikan free will, nah kita mau digiring, mau orang taat, mau enggak, ikut semua. Itu kan ada dalam firman Tuhan, bahwa orang taat apa enggak mau dibawa semua, dimasukin ke dalam sistem yang nanti pada akhirnya Tuhan temukan kita sudah masuk dalam registernya dia. Padahal taat. Makanya jangan kita ikutin protokol manusia. Ikutin protokolnya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam aku. Tetapi yang ketika kita hanya mengikuti protokol manusia, Pak, tidak ada jaminan keselamatan. Itu yang membuat sampai sekarang orang selalu khawatir hidupnya. Banyak orang melakukan sesuatu dengan latah. Karena dia make, gua make. Padahal walaupun dia sembunyi di lemari besi, kalau ketakutannya masih ada, nggak ada gunanya. Karena di mindsetnya, Pak. Begitu di sini takut, sini Coba ditaruh pikiran Kristus. Oh beda, firm. Dan saya bisa buktikan secara objektif, Pak. Ketika kita mengatakan Tuhanku dahsyat, maka tubuh kita kuat. Ketika saya memikirkan kekhawatiran, tubuh kita lemah. Saya bisa buktikan. Bagaimana buktinya? Buktikan. Saya izin, Pak. Ini namanya muscle test. Kenceng ya. Tahan ya. Nah kayak gini. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Iya, selesai. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahan ya Pak Pendeta. Benar. Kuat tuh. Kalau papi kan bisa kuat tuh. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yes. Kuat. Ya. Aku khawatir. Kuat. Jadi ini yang saya bilang, sel itu cerdas, Pak. Ulang. Tahan. Tuhanku dahsyat. Cukup sekali aja dalam hati juga udah jadi. Oh, gitu ya. Sekarang, aku khawatir. Coba Bapak bilang gini, COVID. COVID. Aku sehat. Itulah sel, Pak. Sel. Jadi terbukti. Jadi inilah gelombang. Bab apa yang betul. Kalau lihat gini, Alkitab mengagumkan ya. Mengagumkan. Kita bilang, apa yang kutakutkan itu yang terjadi, menimpa. Ya, kan? Ya. Tetapi sesuai dengan imanku jadi padaku. Gitu. Ada pertanyaan nggak Pak? Itu seru tuh tadi yang selalu begini. Jadi gini Pak, ya, Bevan. Kalau Papa kan lebih Alkitabiah kan, Papa kan S1 teologi. Kalau saya cuma mau straight to the point, Bang. COVID-19 itu ada nggak sih, Bang? Sebagai anak Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ini hanya seperti iklan, ya. Bagi saya, ini pendapat pribadi. Karena nanti ada yang tidak suka, tapi pendapat pribadi saya. Kenapa saya imani dalam nama Tuhan Yesus bahwa ini adalah permainan pikiran, fear engineering. Ketika kita ditakut-takutin dan kita takut, kita kena. Gitu. Sebenarnya apa? Apa saja kalau dipropagandakan
kayak misalnya jualan misalnya Evans gitu. Wah, terus semua media mendukung, semua di sini mendukung, semua gitu. Jadi barang itu. Oh, Jadi ini permainan ada pepatah bahasa imajinasi.